Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas manajemen risiko secara komprehensif. Kita sudah tahu identifikasi risiko, kita sudah bisa mengklasifikasikan risiko, kita sudah tahu jenis risiko, kita sudah tahu sifat risiko, dan kita sudah melakukan pengukuran risiko. Tahap selanjutnya ketika kita mengelola risiko adalah melakukan pengendalian risiko. Jadi tahap-tahapnya sekarang kita sudah masuk ke tahap ketiga, yaitu pengendalian risiko. Jadi setelah identifikasi, setelah melakukan pengukuran, tahap berikutnya sebagai seorang manajer risiko harus mengambil keputusan. Keputusan apa? Keputusan bagaimana risiko itu ditangani. Nah, di sini manajer risiko dalam menangani permasalahan kerugian yang akan dan sedang dihadapi itu bisa melakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan apa sajakah itu? Yang pertama adalah pendekatan yang dikatakan di sana sebagai pengendalian risiko atau risk control. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pembiayaan risiko atau risk financing. Nah, kita akan bahas satu persatu pendekatan di sini. Yang pertama, kita mulai dulu dari pendekatan yang pertama, pengendalian risiko atau risk control. Nah, di sini sebenarnya pengendalian risiko ini adalah risiko-risiko yang akan kita hadapi atau sedang dihadapi itu kita kendalikan atau kita hadapi, kita minimisir, tapi tidak mutlak dengan mengeluarkan biaya. Intinya di sana. Jadi perusahaan bukan dengan langsung mengeluarkan biaya sekian untuk meminimisir kerugian, tapi dengan mengendalikan. Nah, pengendalian itu wujudnya apa? Menghindari di materi sebelumnya, yaitu di pengukuran risiko. Saya berikan contoh, misalnya karyawan di bagian konveksi, di bagian jahit, di sana karyawan perusahaan konveksi, maksud saya di bagian menjahit itu sangat besar kemungkinan akan terjadi insiden atau di sana kecelakaan kerja, jari tertusuk jarum, tangan terpotong atau jari yang terpotong dan seterusnya. Nah, di sana salah satunya apa? Menghindarinya bagaimana? Karyawan ketika pagi diajak berdoa bersama, diingatkan untuk berhati-hati dalam bekerja, diingatkan ketika pulang, sebelum pulang briefing untuk segera istirahat agar besok bisa bekerja dengan lebih fresh, sehingga kecelakaan kerja entah yang kecil maupun yang besar itu bisa dihindari. Nah, itu yang dikatakan di sini sebagai tahap sebagai risk control, pengendalian risiko, dihindari. Kemudian yang kedua adalah mengendalikan kerugian. Cara mengendalikan kerugian di sini salah satunya adalah dengan menggunakan peralatan kerja. Sehingga kalau kita lihat perusahaan-perusahaan pasti sudah menggunakan peralatan kerjanya sesuai dengan di mana perusahaan itu harus menempatkan karyawan-karyawannya. Misalnya perusahaan itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti, mereka membangun gedung, bangun infrastruktur. Nah, yang harus dilakukan adalah ketika membangun gedungnya di sana itu entah itu berlantai 1, 2 atau berapapun, pasti tenaga kerja yang ada di sana menggunakan perlengkapan kerja K3, di antara menggunakan helm. Helmnya adalah helm ketika mereka bekerja di properti, bukan helm di jalan raya, kan gitu. Nah, itu untuk apa? Salah satunya adalah ketika nanti mereka kejatuhan barang-barang dari bangunan mengenai kepalanya, barang-barang itu tidak langsung melukai kepalanya, tapi paling enggak di sana akan terjatuh, akan mental, harapannya itu. Sama juga ketika karyawan di sana harus menggunakan sarung tangan. Tujuannya apa? Biar tangannya itu tidak mudah tergores, tidak mudah terluka. Menggunakan sepatunya sepatu boot, karena ketika karyawan bekerja di bangunan-bangunan seperti itu, kemungkinan besar akan menginjak paku, menginjak benda-benda tajam yang lainnya. Nah, itu bentuk daripada mengendalikan kerugian.
Kemudian yang ketiga adalah pemisahan. Pemisahan di sini yang dimaksudkan itu adalah memisahkan antara bagian satu dengan bagian lain lebih jelas. Artinya apa? Karyawan tidak ditempatkan di satu di banyak divisi. Istilahnya karyawan hanggabei. Nah, di sana sangat rentan sekali akan menimbulkan resiko kerugian. Kenapa? Karyawan kredit menangani banyak bidang. Otomatis resiko yang pertama adalah sakit, resiko yang kedua kecelakaan kerja, resiko yang ketiga adalah karyawan masuk rumah sakit, itu pasti. Nah, sehingga salah satunya dipisahkan. Mereka bekerja sesuai dengan kompetensinya, sehingga kalau kita lihat di beberapa negara, bahkan sekarang sudah masuk ke Malaysia, seorang tukang batu pun di sana itu harus punya sertifikat seorang tukang batu. Hanya dia khusus menghaluskan tembok, itu ada sertifikatnya. Memang di negara kita belum, tetapi di Indonesia tenaga kerja yang bisa mengerjakan bangunan, kalau dia tidak bisa, dia akan mengatakan tidak bisa. Tetapi permasalahannya adalah ketika ada tenaga kerja baru berlatih di sana. Wah, itu yang dijadikan ajang uji coba adalah bangunan yang dibangun. Nah, itu yang justru nanti bawa efek merugikan. Kemudian yang berikutnya selain dipisahkan adalah kombinasi. Kombinasi yang mana? Kombinasi antara menghindari risiko, mengendalikan risiko, dan pemisahan. Jadi penggunaan 3 hal tadi itu dikombinasikan. Kadang risikonya ya dihindari, dikendalikan, pemisahan itu dilakukan secara bersamaan. Atau yang berikutnya adalah pemindahan risiko. Nah, pemindahan risiko ini bukan dipindahkan ke perusahaan lain, tapi dipindahkan ke bagian yang lainnya. Jadi misalnya ada karyawan marketingnya kebetulan hari itu izin karena sakit flu berat. Karena sekarang sedang terjadi pandemi corona, sehingga karyawan tersebut ketika masuk pasti nanti suhu badan tinggi. Nah, tingginya suhu badan kan salah satu indikasi sedang tidak fit. Nah, tidak fit itu lebih baik istirahat di rumah kan gitu. Nah, sehingga karena karyawan di bagian marketing itu sudah ada janjian dengan pihak eksternal perusahaan, sehingga bukan kemudian acaranya dibatalkan, tapi digantikan oleh rekan seprofesinya yang menguasai bidang itu. Nah, itu yang dikatakan pemindahan risiko. Pemindahan risiko yang mana? Order yang akan diterima perusahaan. Coba kalau hari itu meeting nggak diadakan, bisa jadi order yang seharusnya diterima perusahaan jadi tidak diterima, dialihkan perusahaan lain. Nah, sehingga biar di sana perusahaan kita itu tetap profesional di hadapan klien, bukan berarti nanti meetingnya yang ditunda atau dibatalkan, tetapi meeting dilanjutkan, tapi personel yang menghadapi discuss dengan perusahaan lain dengan order yang akan diterima atau order yang akan ditawarkan tetap bisa berjalan. Nah, ini adalah bentuk daripada pengendalian risiko atau risk control. Kemudian yang berikutnya adalah pembiayaan risiko. Yang dimaksudkan dengan pembiayaan risiko atau risk financing di sini adalah yang pertama, memindahkan risiko melalui pembelian asuransi. Ini jelas sekali. Artinya apa? Bahwa karena cara perusahaan mengendalikan risiko itu dengan pembiayaan risiko, berarti perusahaan memang harus mengeluarkan sejumlah biaya. Biayanya apa? Biaya mengikuti asuransi. Lah, asuransi apa yang diikuti? Perusahaan biasanya yang diikuti asuransi itu adalah asuransi kesehatan untuk segenap karyawan di perusahaan tersebut. Asuransi kebakaran, kalau perusahaan itu adalah perusahaan yang memproduksi barang. Entah di sana barang apapun. Karena ada pabrik melakukan proses produksi, dan proses produksi itulah yang nantinya di sana harus di cover dengan asuransi jika sampai terjadi terutama di sana adalah kebakaran, pencurian, kerusuhan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kerugian-kerugian yang muncul akibat adanya kejadian itu bisa dialihkan ke perusahaan asuransi. Dialihkan itu bukan kemudian kita mengalihkan perusahaan asuransi langsung take over, bukan. Tetapi kita ikut mengalihkan, di mana mengalihkan tadi disertai dengan membayar biaya premi. Di mana biaya premi itulah nanti yang akan dijadikan sebagai jaminan. Jaminan jika perusahaan mengalami kerugian seperti yang dimaksud. Kerugian apa? Kebakaran,
Kerugian karena apa? Kerugian karena kerusuhan. Kerugian karena apa? Kerugian karena pencurian. Kerugian karena apa? Kerugian karena di sana terjadi pembobolan. Nah, itu akan di-cover oleh perusahaan-perusahaan asuransi yang memang perusahaan asuransi itu bisnis utamanya adalah mengcover risiko. Nah, sehingga di sana perusahaan memang harus mengeluarkan biaya. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang menanggung risiko adalah pihak eksternal, kalau yang kedua adalah menanggung risiko, kita sendiri yang menanggung risiko. Dengan jalan bagaimana? Setiap ada aktivitas apapun di sana, misalnya kalau ikut asuransi kesehatan per jiwa, contohnya Sritek itu punya karyawan 150.000 orang. Bayar asuransi kesehatan jam soskes, jam soskes, jaminan sosial kesehatan. Satu karyawan 130.000, karyawannya 150.000. Sudah berapa itu yang harus dibayarkan ke jaminan sosial kesehatan tadi? Wow, luar biasa. Nah, perusahaan kadang berpikir ini uang sekian miliar disetorkan, padahal tidak setiap karyawan, tidak semua karyawan setiap saat sakit. Apalagi sakitnya di sana adalah sakit sampai dengan harus tinggal di rumah sakit. Rugi dong. Bisnis kan seperti itu. Kita harus berhitung hingga detail. Biaya yang dikeluarkan nanti akan balik tidak dengan penghasilan, dengan penjualan yang akan diterima, kan gitu. Nah, tapi yang terjadi di sana adalah 150.000 karyawan itu yang sakit tidak akan ada 10% jika dihitung dalam rentang waktu tertentu. Nah, sehingga keputusannya perusahaan adalah tidak mengikutkan semua karyawannya di jaminan sosial kesehatan tadi. Sehingga akhirnya hanya karyawan-karyawan yang sangat rentan saja yang diikutkan, sementara yang karyawan relatif memiliki fisik yang sehat, stabil dan seterusnya tidak didaftarkan. Tetapi perusahaan tetap mengalokasikan anggaran kesehatan mereka tapi disimpan perusahaan. Sehingga jika karyawan-karyawan ternyata suatu saat di luar prediksi perusahaan sakit, harus masuk rumah sakit, anggaran sudah ada. Nah, itu salah satu bentuk cara perusahaan melakukan pembiayaan risiko, risk financing, dengan cara menanggung risiko. Jadi risiko tidak di-take overkan ke perusahaan lain, tetapi ditanggung sendiri. Nah, sehingga kalau kita lihat di sana ada dua, yang satunya pengendalian risiko, yang satunya pembiayaan risiko, berarti jelas perbedaannya. Kalau perusahaan melakukan pengendalian risiko, berarti perusahaan seminimal mungkin tidak mengeluarkan biaya. Karena di sana sifatnya menghindari, sifatnya mengendalikan, sifatnya memindahkan kegiatan. Tetapi kalau yang kedua, pembiayaan risiko, jelas perusahaan melakukan pengendalian risiko, tapi biar kerugiannya tidak terlalu besar, perusahaan tetap harus mengeluarkan biaya. Dengan apa? Dengan mengikut sertakan asuransi atau menanggung sendiri. Nah, dua hal tadi terutama contoh daripada atau implementasi daripada pengendalian risiko itu tetap harus kita lakukan, tapi tidak menutup kemungkinan kerugian tetap akan ada, karena dari awal sudah saya sampaikan bahwa rugi itu akan dihadapi perusahaan. Gak ada perusahaan yang tidak pernah rugi selama masa produksinya. Nah, sehingga untuk hal yang berikutnya, step berikutnya adalah dengan melakukan program pengurangan kerugian. Setelah melakukan pengendalian, biar pengendalian ini optimal, jadi bukan tahap setelah pengendalian, masih dalam tahap pengendalian, tapi biar pengendalian itu optimal, yang dilakukan berikutnya adalah program pengurangan kerugian. Nah, pengurangan kerugian itu yang bisa dilakukan adalah dengan dua hal, yaitu minimization program and salvage program. Minimization program itu bagaimana? Yaitu program yang dijalankan sebelum kerugian terjadi atau selama kerugian itu sedang terjadi dengan tujuan membatasi
besarnya kerugian. Contohnya, misalnya perusahaan sudah ikut asuransi kebakaran, tapi ternyata kebakaran. Nah, bukan kemudian alah sudah biarin aja terbakar semua. Kan sudah ada perusahaan asuransi yang menanggung. Bukan gitu. Perusahaan asuransi nanti sebelum menetapkan itu kebakaran diganti atau tidak kerugiannya, itu harus diselidiki dulu. Ini kebakarannya disengaja atau tidak. Kalau kebakarannya disengaja berarti bukan kebakaran tapi pembakaran. Nah, kalau kategorinya nanti sampai diinvestigasi oleh tim dari perusahaan asuransi ternyata kejadian kebakaran itu disengaja, kerugian nggak akan dibayarkan. Nah, hal itulah yang dikatakan di sini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan biar kerugian perusahaan nanti tidak semakin besar, yang dilakukan adalah minimization program. Yaitu apa? Kalau perusahaan atau pabrik terbakar, ya perusahaan tetap berusaha memadamkan dulu, bukan kemudian biarin aja habis. Toh ada asuransi. Oh, salah besar di sana. Nah, di sana sehingga memadamkan kebakaran tetap harus. Sehingga setiap perusahaan yang lebih bagus di setiap divisinya di sana harus ada paling enggak tabung pemadam kebakaran. Kalau perusahaan itu apalagi perusahaan manufaktur. Kemudian yang kedua yaitu dengan salvage program. Yaitu tujuannya adalah menyelamatkan. Kalau tadi mengurangi, ini menyelamatkan. Sudah terjadi, ya sudah, apa yang terjadi diselamatkan, bukan kemudian alah sudahlah nanti kan diganti asuransi semuanya. Enggak, tetap harus ada beberapa hal yang bisa diselamatkan. Contohnya di sana adalah misalnya perusahaan itu perusahaan ekspedisi, kapalnya karam, bukan kemudian nanti langsung minta ganti perusahaan asuransi, belum tentu semuanya nanti di cover. Nah, sehingga kapal karam itu karamnya di mana, kalau bisa barang-barang yang ada di dalam kapal itu masih bisa diselamatkan. Nah, itu yang dikatakan di sana sebagai salvage program. Nah, tekniknya, cara pengendalian kerugian dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan engineering, yang kedua adalah pendekatan hubungan kemanusiaan atau human relation. Nah, yang dikatakan sebagai pendekatan engineering itu adalah mencari sebab-sebab secara fiskal dan mekanikal. Misalnya kok kebakaran toh pabrik kok tadi jam 6 sore kok sudah terbakar padahal siangnya nggak apa-apa loh. Nah, itu dicari alurnya. Kenapa ya kebakar? Oh, ternyata memang di sana bagian maintenance sudah beberapa tahun dan sudah lewat dari masa perawatan sehingga ada kabel yang aus tidak diganti sehingga terjadi arus pendek sehingga konslet kebakaran. Nah, itu yang dikatakan di sana sebagai mechanical. Kita mencari sebabnya dulu. Bukan kemudian apa-apa langsung dialihkan, alah sudah biar nanti ditanggung asuransi, sudahlah itu nanti sudah ada yang menanggung, bukan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan human relation, yaitu mencari sebab-sebab kecelakaan atau berbagai macam kerugian itu adalah yang asalnya dari manusia dicari. Kenapa ya di sana? Apakah itu memang kebakaran itu disengaja? Faktor boykot biar dapat ganti rugi asuransi, atau memang karyawannya itu karyawan yang teledor, dia di bagian apa itu namanya listrik, ternyata listriknya itu tidak tadi di awal tadi tidak pernah dicek, arus pendeknya dan seterusnya tidak pernah dicek. Sehingga kalau sudah seperti itu berarti kesengajaan, berarti manusianya yang lengah. Nah, karena manusia lengah berarti manusianya yang harus digantikan posisinya dulu. Seperti halnya kalau kita melihat petugas penjaga palang pintu kereta api. Nah, di sana itu luar biasa. Sering kita lihat di sana karena petugas penjaga palang pintu kereta api yang teledor, akhirnya apa? Terjadi kecelakaan kereta api yang luar biasa. Seharusnya palang ditutup nggak ditutup, akhirnya apa, kendaraan karena merasa di sana tidak ditutup ya lewat, ketika lewat kereta lewat, sudah. Nah, seperti itu yang dikatakan di sini bahwa yang didekati adalah human relationnya, manusianya. Kalau seperti ini berarti orang-orang yang sering melakukan keteledoran ini jangan ditempatkan di bagian yang itu kalau perusahaan masih memaafkan. Artinya apa? Tujuan utamanya adalah meminimisir. Coba kalau kemudian tetap kita tempatkan di situ, berapa banyak lagi nanti tingkat kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan.
Nah, ini tadi adalah uraian paparan dari pengendalian risiko. Berikutnya nanti kita akan bahas materi pengendalian risiko ini dengan pembiayaan yang lebih detail. Oke, kita akhiri dulu materi kita kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.